Demi cinta aku berjuang, pantang mundur, pantang menyerah. Selama ku masih bernafas, dirimu tak akan ku lepas. Tapi jangan lama-lama, bisa gila karena cinta. Jangan lama-lama. Sobat Inspirasi merinding. Surprise sekali, ternyata suara yang selama ini kita dengarkan di televisi itu tidak jauh berbeda dengan apa yang ditampilkan secara langsung oleh Ebi di studio ini. Luar biasa Sobat Inspirasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Inspirasi. Ketemu lagi dengan kami SCPD Channel, channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita yang inspiratif untuk disajikan pada Sobat Inspirasi kalian. Setelah berbulan-bulan kami mengupload dan kami menaikkan video mengenai Ebi Bima atau Ebi Rista, dan kali ini baru kami bisa menghadirkan Ebi secara langsung di studio SCPD Channel, khusus untuk memenuhi hasrat dan keinginan dari Sobat Inspirasi sekalian. Hore, berikan tepuk tangan buat Ebi Rista. Iya, selamat datang Ebi Rista di studio SCPD Channel ya. Bagaimana perasaannya Ebi? Alhamdulillah senang sekali. Yang pasti hari ini tugas Ebi adalah untuk memenuhi hasrat rindunya dari Sobat Inspirasi yang udah meluapkan rasa rindu dengan cara memberikan support dan akhirnya memberikan harapan. Semoga Ebi bisa hadir ke studio channel dan memberikan inspirasi buat Sobat Inspirasi kalian. Bisa memberikan inspirasi buat Sobat ya? Insya Allah. Sapa dulu Sobat Inspirasi yang ada di luar sana. Halo sahabat SCPD Channel, apa kabar semuanya? Jangan lupa nonton podcast kita sampai akhir, oke? Oke, ya Sobat Inspirasi, hari ini tentunya kami tidak akan ketinggalan untuk mengulik segala macam yang terkait Ebi. Baik dari sebelum Ebi mengikuti DA5, proses mengikuti DA5 dan setelah mengikuti DA5, dan kita akan tampilkan nanti dalam podcast kami dalam 3 sesi ya. Jadi jangan pernah meninggalkan SCPD Channel dan tonton terus dan pantengin terus SCPD Channel ya. Baik Ebi, kita langsung saja deh. Sebelum saya masuk ke bagaimana proses Ebi akhirnya masuk ke ada di DA5, kita tahu bahwa Ebi datang dari sebuah desa terpencil, nggak terpencil juga sih, di desa kampung apa namanya? Rai Oi ya. Rai Oi, terus pernah juga berhijrah ke Labuan Bajo untuk mengikuti orang tua yang bekerja di sana. Nah, Sobat Inspirasi, pernah juga kami tayangkan bagaimana masa kecil Ebi di Labuan Bajo yang pernah mengikuti orang tuanya dan ikut beternak ayam. Nah, itu sisi yang salah satu menjadi sisi di mana orang-orang ataupun masyarakat di luar sana melihat bahwa Ebi ini adalah sosok pejuang sejati. Saya ingin mengulik dulu dari Ebi nih, apa yang sebenarnya Ebi lakukan saat itu sebelum ya kita anggap aja Ebi nggak ngikut TA dulu deh. Kenapa Ebi sampai akhirnya mau melakukan hal-hal seperti itu? Karena kan dulu waktu SD kelas 3 kan papa pindah kerja ke Labuan Bajo. Jadi satu keluarga itu dituntut harus pindah ke Labuan Bajo juga. Jadi kita tuh tinggal di Labuan Bajo semuanya, sekolahnya juga pindah. Jadi selama SD kelas 4 sampai kelas 6 Ebi sekolah di Labuan Bajo. Oke, kelas 3 di sana ya? Ya. Ceritakan spesifik dari pagi atau dari awal itu apa yang kamu lakukan untuk membantu orang tua beternak ayam itu, Bi? Kalau setiap pagi itu pastinya sekolah dulu kan. Pagi jam 5 udah selesai mandi, jam 6 udah berangkat sekolah. Dan biasanya pulang sekolah itu jam setengah 1. Habis pulang sekolah itu pasti ngecek makanan ayam apa udah habis gitu. Terus sama kakaknya Ebi juga biasanya berdua ngisi ulang air minumnya ayam juga pakai obat-obatan gitu kan. Pokoknya kesehariannya tuh kayak ngebantu papa buat ngurus ayam ternak gitu. Kandang ayam kan bau terus kotor ya. Ada perasaan jijik gak sih bagi seorang Ebi saat itu? Enggak juga sih. Mungkin ada mengeluh, aduh begini banget sih nasib saya, ada perasaan-perasaan kayak gitu nggak? Kalau untuk jijiknya pasti ada, kayak ada manusiawi lah ya, karena bau kotoran gitu ya. ayam juga kan. Pasti kalau datang musim hujan juga pasti baunya nyebar gitu kan. Ya tapi mau gimana lagi gitu, orang kita tinggalnya di situ, jadi harus
terbiasa lah. Tinggal juga dekat kandang ayam itu berarti. Iya. Berarti baunya pada saat malam atau istirahat pun tetap berasa juga sampai ke rumah ya. Iya, benar. Oke, hal ini berarti Sobat Inspirasi, satu yang perlu kita lihat bahwa tidak menjadi halangan apapun yang menjadi kondisi di lapangan yang saat itu Ebi ada di tempat, ya beliau tidak menjadikan itu sebagai hal yang membuatnya jijik, apalagi untuk sampai berhenti untuk melakukan sesuatu, khususnya untuk membantu orang tua. Jadi ini adalah nilai yang bisa kita ambil dari Ebi ya. Jadi Ebi benar-benar merasakan bahwa itu sebagai perjuangan seorang Ebi untuk melakukan hal yang baik dan membantu orang tua begitu ya. Nah, di Labuan Bajo sendiri kami juga sempat dengar cerita dari orang tua bahwa disitulah Ebi walaupun memang udah punya bakat yang Ebi terus asa dan lakukan setiap waktu dengan sendiri, tapi di situ ada ketemu salah satu sosok yang di Labuan Bajo yang memberikan kesempatan kepada Ebi, yang kebetulan mendengar Ebi sebelum menyanyi dan memberikan kesempatan untuk iseng-iseng gitu ya, bernyanyi pakai piano terus merekam begitu. Apa dan kepada siapa itu, bisa diceritakan, Bi? Itu awal mulanya tuh waktu Ebi pulang sekolah. Kan Ebi punya teman di Labuan Bajo namanya Aldo. Ya. Dia Sapa dulu dong Mas Aldonya. Hai Aldo. Masih kontak-kontakan dengan Aldo? Udah lama. Udah lama ya. Oke, lanjut. Jadi itu waktu pulang sekolah biasanya kan Ebi sama teman-teman kan lewat jalan raya tuh, ngikutin jalan raya. Tapi hari itu Ebi berpikiran kayak mau lewat jalan tikus aja gitu biar deket. Nah, pas lewat jalan tikusnya kebetulan ada suara musik. Terus Ebi tanya sama temennya Ebi yang namanya Aldo tadi, itu musik dari mana katanya? Dari rumahnya saya, kata dia gitu. Itu siapa yang nyanyi? Bapak aku katanya. Aku mau ke rumahmu dong, kata Ebi gitu, mau lihat-lihat kata Ebi gitu. Ya. Terus jalanlah ke rumahnya dia. Pas nyampe dia langsung bilang sama papanya, Bapak, ini teman saya ada yang bisa nyanyi katanya gitu. Oh iya coba sini ya, Bapak iringin katanya gitu. Langsung kayak Ebi, aduh nyanyi lagu apa nih kata Ebi gitu. Nah waktu itu ada lagunya Koko Betran Peto yang lagi booming, yang judulnya Sahabat Kecil. Itu sering Ebi bawain sama kakak juga kan di rumah. Nah Ebi bawalah lagu itu satu full. Tahu-taunya direkam, langsung dijadiin MP3 dan dipindahin filenya ke Ebi. Langsung Ebi bawa pulang ke rumah, suruh mama papa dengerin. Langsung kebetulan di rumah itu lagi ada omnya Ebi. Omnya Ebi tuh kayak suka ngambilin video gitu loh, videografer gitu lah ya. Kebetulan mama sama papa juga ngedengernya di situ juga, jadi ngedengernya rame-rame gitu. Langsung omnya Ebi bilang, ini siapa yang nyanyi? Katanya gitu. Langsung papa bilang, itu anakmu di atas rumah katanya gitu. Suruh cepet-cepet rapi-rapi kita ngambil video klipnya sekarang katanya gitu. Terus sore itu langsung pergi ngambil video klip, besoknya langsung jadi videonya, baru diposting di YouTube. Tapi Ebi saat itu nggak memiliki ekspektasi video itu bakal menjadi sesuatu yang akhirnya mungkin menjadi batu, di mana Ebi akhirnya menjadi batu loncatan begitu ya. Iseng-iseng aja mengikuti apa yang memang saat itu ada begitu ya. Bener banget. Itu pun pengambilan videonya ada yang di samping kandang ayam juga. Itu ada di pantai juga. Dan pas diposting di YouTube juga ada, langsung ada yang komen kan, katanya apa ada nomor yang bisa kami hubungi gitu katanya. Terus langsung dilarikan ke via DM kan, terus chat-chatan lama-lama ya langsung katanya ada kabar mau ngundang Ebi gitu. Oke, dari pihak Trans TV. Oke, kita skip dulu yang itu. Sedikit saya mau mengulik lagi. Ada satu poin lagi yang waktu itu saya juga sempat sama orang tua waktu podcast dengan bapak mamanya Ebi. Saya sempat merinding juga saat itu belum menyampaikan bahwa ada sisi di mana ada waktu di mana Ebi juga saat kecil bermain sama teman-teman dan kadang-kadang pulang dalam keadaan nangis. Artinya saat itu tuh ada semacam kayak ya namanya anak kecil bercanda begitu ya, sampai ya bahasa modernnya mungkin dibully gitu ya. Ada kenangan yang seperti itu juga, mungkin bisa berbagi sedikit. Ada. Bisa diceritakan. Kan Ebi juga kan anaknya kan kayak nggak terlalu gimana ya,
kayak baper gitu, cepat baper gitu. Jadi kalau ada temen-temen yang bercandanya kelewatan gitu, Ebi nggak bisa nahan ya? Iya, nggak bisa nahan, nggak bisa melawan juga ya? Iya, nggak bisa ngelawan juga. Jadi ya pasrah, mau marah gimana. Jadi ngeluapinnya tuh kayak langsung nangis gitu. Terus ngadunya ke mama sama papa. Ya, tapi lama kelamaan Ebi belajar. Nah dari situ Ebi udah mulai tahu gimana cara ngelawannya, yang sepantaran lah sama perlakuannya gitu. Jadi tepat sekali apa yang Ebi lakukan, mengambil pelajaran dari apa yang dialami, dan bukan berarti itu juga membuat Ebi menjadi pribadi yang lemah ataupun mungkin gampang dibully sama orang, tapi dia bisa menemukan bagaimana cara untuk tidak dibully lagi untuk kedepannya, begitu ya Bi ya. Luar biasa, sosok yang benar-benar anak yang sangat inspiratif, Sobat Inspirasi. Nah lanjut tadi ke posisi di mana Ebi akhirnya dikontak sama pihak manajemen manajemen Trans TV begitu ya. Itu nggak apa bisa diceritakan cepat saja karena memang waktu itu kita udah sempat podcast juga dengan ibu dan udah diceritakan banyak. Boleh diceritakan sedikit aja. Waktu udah di kontak itu kan dulu kan masih rawan-rawannya, tapi kayaknya sekarang juga deh masih kayak takut-takut kena tipu gitu kan. Jadi masih percaya nggak percaya gitu ya. Dan pas tiketnya itu kayak bukti tiketnya dikirim, kita masih nggak percaya lah, juga ya, ngecek dulu bener kan di bandara bener nggak. Tapi pas nyampe itu belum dibayar katanya, baru di booking. Karena katanya kalau udah dibayar takutnya kita nggak bisa kan. Jadi alhamdulillah pas malamnya itu udah dibayar, langsung malamnya kita langsung packing dan besoknya berangkat. Oke, Ebi untuk datang ke situ tuh udah pede gitu ya untuk mau tampil ya? Nggak gimana ya, nggak mikir takut, senang pasti ada juga, tapi kayak pikirannya tuh nggak tertuju pada titik yang itu, tapi masih kayak gimana sih, mikirnya tuh ke yang lain-lain gitu. Ada nggak perasaan, waduh gue ini datang dari desa, anak desa lah begitu ya, dalam keadaan mungkin penampilan segala macam fisik yang mungkin belum dipoles begitu ya, datang ke stasiun TV besar, terus tiba-tiba didampingkan dengan artis yang mungkin udah ya yang jelas-jelas udah punya nama dan depan TV ya udah inilah gitu, udah tampak dengan sempurna lah begitu. Ada perasaan minder nggak sih, Bi? Pastinya ada, malu juga ada, karena kan datang ke sana langsung disuruh duduk, terus nggak kenal banyak orang juga kan, jadi Ebi sama Papa cuma ngobrol berdua juga, terus datang timnya ngebriefingin gini, ya langsung tampil ngalir gitu aja. Ngalir aja ya, dan alhamdulillah itu juga mendapatkan perhatian dari masyarakat akhirnya ya. Dan itu Ebi merasa bahwa itu sebagai salah satu ya dari sekian banyak mungkin kesempatan sehingga Ebi ya benar-benar ini menjadikan sebagai batu di mana Ebi bisa meloncat lebih tinggi gitu ya. Benar banget. Lebih keren banget ya. Setelah dari itu berarti pulang ke Bima lagi. Iya. Pulang ke Bima melakukan kemana tuh? Abis dari situ pulang ke Labuan Bajo dulu. Oh, Labuan Bajo lagi, oke. Sebenarnya itu waktu selesai di sana itu disuruh menetap dulu kan. Tapi karena di situ posisinya Ebi lagi ujian akhir, ujian kelulusan. Jadi kita itu langsung pulang ke Labuan Bajo lagi. Pas pulang ke Labuan Bajonya jadinya karena waktu itu lagi COVID, jadi ulangannya tuh kayak nggak terlalu ulangan yang kayak biasanya yang kemarin-kemarin. Ada kemudahan lah ya dalam prosesnya. Ada kemudahan. Gitu. Oke, balik ke Labuan Bajo. Di Labuan Bajo sampai kelas berapa, Ibi? Sampai kelas 6 SD. Sampai kelas 6 SD. Setelah kelas 6 SD balik ke Sape dan melanjutkan SMP di sana. Benar banget. Kembali ke Bima dalam rangka karena memang orang tua udah balik juga ke Bima, atau Ebi hanya untuk kembali ke Bima hanya untuk belajar SMP? Enggak, karena abangnya Ebi juga kan yang masih kerja di luar negeri juga udah nyuruh Papa buat berhenti kerja. Katanya biar abang aja yang kerja di sini katanya gitu. Jadi Papa juga kan udah tua juga kan, jadi harus banyak istirahat. Jadi kita semua pindah lagi ke luar biasa. Akhirnya abang itu yang tertua berarti ya? Enggak, yang kedua. Yang kedua laki-laki, yang pertama perempuan ya? Berarti kalau dalam bahasa Bima dia sebagai usba, jadi beliau yang akhirnya mengambil alih posisi sebagai kepala keluarga, dalam arti keterbatasan orang tua yang mungkin sudah berusia dan ada juga keterbatasan fisik dari bapaknya Ebi yang akhirnya mungkin membuat abangnya tadi, oke deh orang tuaku pulanglah ke Sape, jadi biar saya yang menanggung biaya hidupnya. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat abang siapa namanya? Abang Ewa. Abang Ewa, halo Abang Ewa, salam hormat dari SCPD Channel ya, terima kasih atas inspirasinya nih. Oke, sekembalinya di Bima, saya ingin tanya bagaimana secara keseluruhan masa kecilnya Ebi nih.
tentunya berbeda dong setelah menjadi ya saya bisa bilang artis yang nasional begitu. Bagaimana secara keseluruhan Ebi dari masa kecil Ebi? Puas, cukup, atau ada hal yang mungkin Ebi merasa kurang begitu? Kalau buat masa kecilnya ada juga yang kurang, kayak sewajarnya anak kecil kan pasti ingin banyak bermain, banyak keinginan yang di luar kemampuan, ingin tapi nggak mampu ya gitu. Jadi ya masih banyak lah, tapi ya karena seiring waktu berjalan udah bisa menerima keadaan kondisi gitu, jadi itu. ya begitulah. Luar biasa, berarti dewasa sebelum waktunya nih. Tapi itulah salah satu ciri-ciri sosok yang bisa akhirnya menjadi besar. Dia bisa menempatkan dirinya dalam posisi apapun dan bisa menempatkan diri sesuai dengan kondisi pada saat itu terjadi. Jadi tidak menuntut yang berlebih, tidak juga akhirnya keluar dari apa yang jadi disanggupi. Oke, Ebi, lanjut lagi ke masa di mana Ebi mulai terjun di Dangdut Akademi 5 Indonesia, dan ini menjadi cikal bakal, dan ini akhirnya membuat masyarakat khususnya Sobat Inspirasi juga akhirnya, oh Ebi begitu, oh Ebi begini. Jadi mereka